Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanja Agustin dari Prodi Administrasi Rumah Sakit NIM 11016123023. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit anemia defisiensi besi dari mata kuliah epidemiologi. Apa itu anemia defisiensi besi? Anemia defisiensi besi merupakan masalah defisiensi nutrien tersering pada anak di seluruh dunia, terutama di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh penderita. Diperkirakan 30% populasi dunia menderita anemia defisiensi besi. Kebanyakan dari jumlah total tersebut ada di negara berkembang. Defisiensi besi adalah berkurangnya jumlah total besi di dalam tubuh. Anemia defisiensi besi terjadi ketika defisiensi besi yang terjadi cukup berat sehingga menyebabkan eritropoiesis terganggu dan menyebabkan terbentuknya anemia. Keadaan ini akan menyebabkan kelemahan sehingga menjadi halangan untuk beraktivitas dan juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Selanjutnya ada insiden defisiensi besi terkait dengan aspek mendasar dari metabolisme besi dan nutrisi. Tubuh dari neonatus cukup bulan mengandung 0,5 gram besi. Pada tubuh dewasa terkandung 5 gram besi. Perubahan kuantitas besi dari lahir ke dewasa berarti bahwa sekitar 0,8 mg besi harus diabsorpsi tiap harinya selama 15 tahun di kehidupan seorang anak. Selanjutnya, epidemiologi. Prevalensi ADB tinggi pada bayi, hal yang sama juga dijumpai pada anak usia sekolah dan anak pra-remaja. Angka kejadian ADB pada anak usia sekolah 5-8 tahun di kota sekitar 5,5%, anak perempuan 2,6%, dan anak gadis yang hamil 26%. Di Amerika Serikat sekitar 6% anak berusia 1-2 tahun diketahui kekurangan besi. 3% menderita anemia, lebih kurang 9% gadis remaja di Amerika Serikat kekurangan besi, dan 2% menderita anemia, sedangkan anak laki-laki sekitar 50% cadangan besinya berkurang saat pubertas. Prevalensi ADB lebih tinggi pada anak kulit hitam dibanding anak kulit putih. Keadaan ini mungkin berhubungan dengan status sosial ekonomi anak kulit hitam yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia, prevalensi ADB pada anak balita sekitar 25-35%. Dari hasil SKRT tahun 1992, prevalensi ADB pada anak balita di Indonesia adalah 55,5%. Hasil survei rumah tangga tahun 1995 ditemukan 40,5% balita dan 47,2% anak usia sekolah menderita ADB. Selanjutnya, angka kematian. Pada anemia seringkali terjadi karena komplikasi dan anemia berat pada tahun 2019. Secara global, tercatat sekitar 3 juta kematian ibu dan bayi karena anemia. Prevalensi kematian karena anemia berat pada anak dan wanita adalah 0,9% sampai 1,5%. Salah satu studi meta-analisis menunjukkan kenaikan HB19 per DL dapat menurunkan kematian bayi sebanyak 1,8 juta. Anemia defisiensi besi menyebabkan 90.000 kematian di negara berkembang dan menyebabkan 1,6 kematian per 100.000 penduduk di Amerika Serikat. Selanjutnya, patofisiologi. Anemia defisiensi besi merupakan hasil akhir keseimbangan negatif besi yang berlangsung lama. Bila kemudian keseimbangan besi yang negatif ini menetap akan menyebabkan cadangan besi terus berkurang. Ada 3 tahap anemia defisiensi besi, yaitu seperti di samping ini. Selanjutnya, ada tahap-tahap. Yang pertama, tahap
Tahap pertama, tahap ini disebut iron deficiency atau store iron deficiency, ditandai dengan berkurangnya cadangan besi atau tidak adanya cadangan besi. Yang kedua yaitu pada tingkat ini yang dikenal dengan istilah iron deficient erythropoietin atau iron limited erythropoietins, didapatkan suplai besi yang tidak cukup untuk menunjang eritropoiesis. Yang ketiga yaitu tahap inilah yang disebut sebagai iron deficiency anemia. Selanjutnya, manifestasi klinis. Kebanyakan anak-anak dengan defisiensi besi tidak menunjukkan gejala dan baru terdeteksi dengan screening laboratorium pada usia 12 bulan. Gejala khas dari anemia defisiensi besi yang pertama, kuku berubah menjadi rapuh dan bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung sehingga mirip dengan sendok. Contohnya seperti ini. Yang kedua, akan terjadi atropi lidah yang menyebabkan permukaan lidah tampak licin dan mengkilap yang disebabkan oleh menghilangnya papil lidah. Seperti ini. Dan yang ketiga, adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak seperti bercak berwarna pucat keputihan. Contohnya seperti ini. Yang keempat, disfagia yang disebabkan oleh kerusakan epitel hipoparing. Selanjutnya, pencegahan. Yang pertama, pada bayi dan anak, pencegahan dapat melibatkan pemberian ASI atau susu formula yang sudah terfortifikasi zat besi selama 1 tahun pertama. Yang kedua, konsumsi suplemen penambah zat besi secara rutin, terutama selama kehamilan bagi wanita. Yang ketiga, pada orang dewasa, lakukan pencegahan dengan menghindari makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi.